Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar terkait materi kelas 11 SMA, yaitu zat-zat makanan edisi karbohidrat. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini tahu apa itu zat-zat makanan? Jadi, zat-zat makanan itu disebut juga sebagai gizi atau nutrisi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak atau lipid, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh. Nah, karbohidrat, protein, maupun lemak itu diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak, sehingga disebut sebagai makronutrien. Sedangkan vitamin dan mineral karena diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, sehingga disebut sebagai mikronutrien. Nah teman-teman, berikutnya kita akan belajar terkait struktur karbohidrat, klasifikasi karbohidrat, sumber-sumber karbohidrat, maupun beberapa poin lainnya terkait karbohidrat. Yang pertama terkait struktur. Karbohidrat itu merupakan senyawa yang terdiri atas karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Nah, rumus karbohidrat itu adalah CnH2nOn. Berikut pada gambar 1 merupakan gambar dari struktur karbohidrat, yaitu monosakarida. Ada glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Yang berikutnya terkait klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi dari karbohidrat itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah monosakarida yang terdiri atas 1 gugus gula. Contohnya glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Yang kedua adalah kelompok disakarida. Nah, disakarida ini terdiri atas 2 gugus gula. Contohnya adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Nah, sukrosa itu terdiri dari gugus gula glukosa dan fruktosa. Sedangkan laktosa itu terdiri atas glukosa dan juga galaktosa. Sedangkan maltosa itu terdiri dari glukosa plus glukosa. Nah, yang kelompok ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida itu terdiri atas banyak gugus gula. Contohnya adalah pati. Nah, pada polisakarida ini ada 2 tipe pati, yaitu ada amilosa dan juga amilopektin. Apa sih bedanya amilosa dan juga amilopektin? Jadi amilosa itu merupakan senyawa dengan sebuah rantai lurus yang memiliki 70-350 molekul glukosa. Sedangkan amilopektin itu merupakan senyawa dengan rantai bercabang yang memiliki hingga 100.000 molekul glukosa. Cukup besar ya teman-teman. Berikutnya adalah sumber-sumber karbohidrat. Jadi, karbohidrat itu bersumber dari beberapa macam. Yang pertama ada glukosa. Jadi glukosa itu dibuat secara komersil dari pati atau starch. Nah, dan dapat ditemukan pada sebagian buah-buahan, terutama anggur. Yang kedua ada fruktosa. Fruktosa ini juga disebut sebagai gula buah karena dapat ditemukan dalam buah-buahan maupun dalam madu. Nah, berikutnya itu ada sukrosa. Sukrosa itu gula pasir yang biasa kita pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, sukrosa itu dapat diperoleh dari tanaman tebu, kemudian bit, serta sebagian buah dan sayuran lainnya. Yang berikutnya ada laktosa. Untuk laktosa ini merupakan gula yang ditemukan dalam susu. Pasti teman-teman juga pernah dengar kan terkait laktosa ini. Kemudian ada galaktosa. Galaktosa itu tidak terdapat secara alami, tetapi dihasilkan melalui proses pencernaan dari laktosa. Kemudian ada maltosa, yang ditemukan pada biji yang berkecambah dan dapat terbentuk pada proses pembuatan bir. Kemudian ada pati. Nah, untuk pati ini
merupakan karbohidrat simpanan yang dihasilkan oleh tanaman. Pati juga ditemukan pada semua jenis biji-bijian seperti jagung, padi, dan juga gandum. Bahkan juga ditemukan pada kentang, singkong, ketela rambat, dan sayuran lainnya seperti kacang polong maupun buncis. Yang berikutnya ada glikogen. Nah, glikogen ini tersimpan pada hati dan otot hewan. Namun, daging bukan sumber karbohidrat karena glikogen itu akan rusak selama proses penggantungan daging. Kemudian yang terakhir ada selulosa. Selulosa ini merupakan komponen dinding sel tumbuhan yang dikenal sebagai serat atau fiber, teman. Untuk selulosa itu dapat ditemukan pada sereal, biji-bijian, kemudian ada sayuran maupun buah-buahan. Berikutnya kita bahas terkait fungsi karbohidrat. Jadi karbohidrat ini memiliki banyak sekali fungsi. Ada sebagai yang pertama sumber energi. Nah, selain sebagai sumber energi, karbohidrat itu juga bisa berfungsi sebagai pengatur metabolisme lemak. Karena karbohidrat itu dapat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna, yang nantinya akan menghasilkan badan keton atau keton badis. Nah, keton ini akan dibentuk di dalam hati dan dikeluarkan melalui urin, sehingga dibutuhkan sekitar 50-100 gram karbohidrat per hari untuk mencegah gangguan ketosis atau keracunan akibat peningkatan keton dalam darah. Kemudian yang ketiga itu juga berfungsi sebagai menghemat protein. Jika kebutuhan karbohidrat itu mencukupi ya teman-teman, maka protein tidak digunakan sebagai sumber energi. Yang terakhir bisa berfungsi sebagai membantu pengeluaran feses. Nah, hemiselulosa dan pektin itu mampu menyerap banyak air dalam usus besar sehingga memberi bentuk feses. Nah, serat makanan mencegah kegemukan, konstipasi, hemoroid, dan kanker usus besar. Laktosa dalam susu juga membantu absorpsi kalsium. Jadi banyak sekali fungsi dari karbohidrat. Berikutnya terkait akibat kelebihan karbohidrat. Ternyata sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik, teman-teman. Jadi, akibat kelebihan karbohidrat itu banyak sekali dampaknya. Bisa menjadi obesitas, kemudian ketika kesalahan makan itu terjadi secara terus-menerus, yang mana banyak mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat yang sudah dimurnikan seperti beras giling, kemudian roti yang putih, itu akan dapat menimbulkan berbagai kelainan usus di usia lanjut. Karena usus normal itu memerlukan serat yang tidak dapat dicerna yang terdapat dalam biji-bijian utuh seperti beras tumbuk, kemudian jagung. Yang berikutnya juga diet yang kaya akan karbohidrat pada umumnya juga kurang banyak mengandung nutrisi esensial lain yang diperlukan tubuh, sehingga juga berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, teman-teman, jadi sudah selesai bahasan kita terkait karbohidrat. Untuk next video nantinya akan ada edisi protein, lemak, dan juga vitamin. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, karena kami akan siap menjawabnya. Semangat!